Di sebuah papirus tua di Mesir dari abad 1700 sebelum Masehi tertulis pernyataan ini. Suatu besaran yang ditambahkan dengan 1/7 dari besaran tersebut adalah 19. Berapa besaran tersebut? Papirus ini membuktikan bahwa pada zaman itu orang sudah mengenal berbagai macam soal yang sekarang kita pecahkan secara aljabar. Papirus ini ditemukan kembali oleh seorang pengumpul barang antik dari Scotland bernama Henry Rhine pada tahun 1858 hingga papirus ini disebut Papirus Rhine. Pada tahun 825 Masehi, seorang matematikawan asal Baghdad bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi 780 hingga 850 Masehi menulis tulisan mengenai aljabar yang berjudul Al-Jabr wal Al-Muqabalah. Terjemahan tulisan ini dalam bahasa Latin kemudian dikenal masyarakat Eropa sebagai Al-Jabr. Maka dari itulah Al-Jabr kemudian menjadi algebra atau aljabar. Dan Al-Khwarizmi dikenal sebagai bapak dari aljabar. Dalam kehidupan sehari-hari, huruf sering digunakan untuk berbagai tujuan. Contohnya, seperti pada plat mobil, judul buku pelajaran, barcode, nomor seri pada uang. Dalam matematika, huruf-huruf digunakan untuk menggantikan sebuah bilangan. Misalnya pada persoalan ini, 2A ditambah 5, 3 ditambah B. Bentuk seperti ini merupakan bentuk aljabar. Sementara huruf seperti A dan B merupakan variabel atau peubah. Indonesia, kita mengenal kata suku sebagai suku-suku di Indonesia. Namun dalam aljabar, suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Contoh, bentuk aljabar 9x ditambah 7y dikurang 3z dikurang 5a. Bentuk aljabar yang memiliki satu suku disebut bentuk aljabar suku tunggal. Contoh 9x. Bentuk aljabar yang memiliki dua suku disebut bentuk aljabar suku 2. Contoh 2a ditambah 5b. Bentuk aljabar yang memiliki 3 suku disebut bentuk aljabar suku 3. Contoh 4x ditambah 7y dikurang 3z. Tolong kumpulkan buah ini menurut jenisnya. Suku-suku dalam aljabar juga ada yang sejenis dan tidak sejenis. Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Misalnya, suku-suku di bawah ini merupakan suku sejenis. Suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang berbeda. Misalnya, suku-suku di bawah ini merupakan suku yang tidak sejenis. Di Indonesia,
kita mengenal pangkat sebagai jenjang dalam angkatan bersenjata. Namun dalam aljabar, pangkat bukan seperti pangkat dalam angkatan bersenjata. Apa yang dimaksud dengan pangkat suatu bilangan? Pangkat menandakan banyaknya suatu bilangan dikalikan. Hal ini juga berlaku pada variabel dalam bentuk aljabar, 2 pangkat 3. Artinya, 2 dikalikan sebanyak 3 kali. A pangkat 5. Artinya, A dikalikan sebanyak 5 kali. 2 A pangkat 3. Artinya, 2 dikali A pangkat 3. Atau 2 dikali A dikali A dikali A. 2A pangkat 3. Artinya, 2A dikalikan sebanyak 3 kali. Apakah arti dari pernyataan ini? 3 kali 7, 2 kali 9, 3 dikali 7. Artinya, 7 ditambah sebanyak 3 kali. 2 dikali 9. Artinya, 9 ditambah sebanyak 2 kali. Hal ini juga berlaku dalam bentuk aljabar, seperti 5 dikali A. Artinya, A ditambah sebanyak 5 kali. Atau cukup disebut 5A. Lalu, bagaimana bila variabel dikali variabel seperti A dikali B? Artinya, B ditambah sebanyak A kali. Atau disebut AB. Namun, bagaimana bila bentuk aljabar dikali bentuk aljabar? Misalnya 5A kali 3B. 5A dikali 3B sama dengan 5 dikali A dikali 3 dikali B. Kumpulkan konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. 5 dikali 3 dikali A dikali B. Sama dengan 15 dikali AB. Sama dengan 15 AB. 5A pangkat 2. Sama dengan 5A dikali 5A. Sama dengan 5 dikali A dikali 5 dikali A. Kumpulkan konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. 5 dikali 5 dikali A dikali A. Sama dengan 25 dikali A pangkat 2. Sama dengan 25 A pangkat 2. Sekarang bagaimana dengan penjumlahan bentuk aljabar? Misalnya 5M tambah 3H tambah 4M tambah 7H. Kumpulkan suku sejenis. 5M ditambah 4M ditambah 3H ditambah 7H. Jumlahkan suku-suku sejenis. 9M ditambah 10H. Adi memiliki sekantong kelereng. Amir memiliki 10 kelereng lebih banyak dari yang dimiliki Adi. Jika kelereng Amir sebanyak 15 buah, berapa kelereng yang dimiliki Adi? Misal, banyak kelereng Adi adalah
X. Maka banyak kelereng amil adalah 10 ditambah X. Karena kelereng amil adalah 15, maka 10 ditambah X sama dengan 15. Kurangkan kedua sisi dengan 10. Maka X sama dengan 5. Sehingga banyak kelereng adi adalah 5 buah. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan terkecil bukan 0 yang habis dibagi oleh bilangan yang ditentukan. KPK dapat diperoleh dengan mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat tertinggi. Contoh, KPK dari 2AB dan 14A. Faktor yang dipakai untuk 2AB adalah 2A dan B. Faktor yang dipakai untuk 14A adalah 2, 7, dan A. Maka KPK adalah 2 dikali 7 dikali A dikali B. Sama dengan 14 AB. KPK dari 15 A B pangkat 2 dan 25 AC. Faktor yang dipakai untuk 15 A B pangkat 2 adalah 3, 5, A dan B pangkat 2. Faktor yang dipakai untuk 25 AC adalah 5 pangkat 2 A dan C. Maka KPK-nya adalah 3 dikali 5 pangkat 2 dikali A dikali B pangkat 2 dikali C. Sama dengan 75 A B pangkat 2 C. FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB adalah hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Contoh, FPB dari 5AB dan 10A. Faktor yang dipakai untuk 5AB adalah 5A dan B. Faktor yang dipakai untuk 10A adalah 2, 5, dan A. Maka FPB-nya adalah 5 dikali A, sama dengan 5A. FPB dari 27AB dan 15A pangkat 2. Faktor yang dipakai untuk 27AB adalah 3, A dan B. Faktor yang dipakai untuk 15A pangkat 2 adalah 3, 5, dan A pangkat 2. Maka FPB-nya adalah 3 dikali A, sama dengan 3A. Dalam pecahan terdapat penyebut dan pembilang. Pecahan bentuk aljabar merupakan pecahan yang penyebut atau pembilang atau keduanya merupakan bentuk aljabar. Jika sebuah pecahan memiliki bentuk aljabar, dapat disederhanakan dengan memfaktorkan pembilang dan penyebutnya. Contoh bentuk 25AB per 15B. 25AB sama dengan
5 dikali 5 dikali A dikali B. 15B sama dengan 3 dikali 5 dikali B. 5 bagi 5 sama dengan 1. B bagi B sama dengan 1. Sehingga pecahan ini menjadi 5A per 3. KPK digunakan dalam menyederhanakan operasi penjumlahan dan perkalian pecahan bentuk aljabar. Contoh, sederhanakan penjumlahan pecahan ini. A per 5 ditambah 4A per 15. Samakan penyebutnya menjadi KPK-nya. KPK 5 dan 15 adalah 15. A dikali 3 per 5 dikali 3 ditambah 4A per 15 sama dengan 3A per 15 ditambah 4A per 15 sama dengan 3A ditambah 4A per 15 sama dengan 7A per 15. 7 per A ditambah 12 per B. Samakan penyebutnya menjadi KPK-nya. KPK A dan B adalah AB. 7 dikali B per A dikali B ditambah 12 dikali A per B dikali A sama dengan 7B per AB ditambah 12A per AB sama dengan 7B ditambah 12A per AB. 5 per 4A ditambah 3 per 6A pangkat 2. Samakan penyebutnya menjadi KPK-nya. KPK 4A dan 6A pangkat 2 adalah 12A pangkat 2. 5 dikali 3A per 4A dikali 3A ditambah 3 dikali 2 per 6A pangkat 2 dikali 2 sama dengan 15A per 12A pangkat 2 ditambah 6 per 12A pangkat 2 sama dengan 15A ditambah 6 per 12A pangkat 2.